Assalamualaikum. Pagi hari ini aku lagi jalan mengelilingi perumahan di Jepang. Tapi perumahannya ini berada di desa ya. Mungkin teman-teman membayangkan biasanya kalau di Jepang ini yang kalian sering lihat di berbagai macam media itu seperti di kota besar Tokyo, Osaka, Kyoto. Nah, aku pengen ngeliatin ke teman-teman gimana suasana atau situasi di perkampungan Jepang. Nah, di perkampungan Jepang pun juga ada perumahan-perumahan. Dan apakah teman-teman mau lihat seperti apa perumahan di Jepang? Dan kalau mau bicara perbedaannya dengan di Indonesia, apa sih perbedaannya? Nanti aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Ini hanya aku bakal liatin yang sekitaran sini aja ya, sekalian jalan kaki olahraga. Nah, ini di samping aku ini ada rumah-rumah Jepang. Dan ini tuh rata-rata modelnya sudah modern gitu. Yang aku kasih lihat ke teman-teman ini yang di sebelah kanan, perumahan yang model baru, model modern gitu. Nah, ini di depannya itu sungai besar yang menyambungkan aliran sungainya itu ke laut sana. Ada sekitar 5 km. Aku bakal jalan sampai ujung, nanti balik lagi ya. Ini jalur aku biasa jalan kaki. Kalau nggak sendirian ya bareng teman. Kebetulan hari ini aku jalan sendiri karena teman-teman yang lain lagi ada kesibukan. Jadi aku sendiri aja. Oke, jadi aku mau ngajak teman-teman online buat nemenin jalan. Gitu. Mungkin teman-teman kan suka lihatnya tuh Tokyo gitu ya, kota besar, kota metropolitannya gitu. Tapi di sisi lain Jepang juga punya desa yang terbentang luas sawah-sawah. Nah, ini rumah yang sebelah kanan aku juga termasuk bangunan modern. Nanti aku bakal liatin juga model rumah yang masih tradisional banget gitu, karena masih ada di sini rumah-rumah yang bangunannya asli tradisional gitu. Ini sebelah kanan aku tuh jalan raya, sepi ya. Sempet temen aku pernah tanya ke aku tuh, sepi banget sih di sana, nggak takut katanya gitu kan? Karena aku sering kasih lihat teman-teman suasana di Jepang itu yang aku video ini tuh rata-rata sepi gitu. Oke, ini dia. Nih, ini juga perumahan-perumahan yang bangunannya udah bagus lah. Ini udah renov model baru ya. Aku bakal balik lagi, menyusuri lagi samping sungai. Karena biar aman kalau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri sana itu jalan raya. Jadi terlalu berisik, terlalu bising, banyak mobilnya yang lewat. Lebih nyaman kalau jalan kaki jalur sini, sepi. Nah, jadi teman aku pernah sempet tanya, emang nggak takut itu sepi katanya gitu. Jujur aja, selama aku tinggal di sini, ini udah 2 tahun, memang sepi gitu. Karena kan penduduk Jepang juga nggak banyak. Kebetulan aku juga tinggalnya kan di desa. Jadi sedikitlah penduduknya. Dan memang rata-rata orang Jepang itu seneng dengan ketenangan. Jarang banget aku denger suara musik kenceng. Jarang banget denger apa ya, kayak suara-suara berisik dari rumah-rumah tetangga itu hampir jarang. Bisa jadi faktor ya, rumahnya itu kan jenis rumah di sini tuh tertutup ya. Ventilasinya tuh nggak kayak di Indonesia yang berlubang-lubang. Jadi kaca tertutup gitu. Bisa jadi karena faktor itu juga, jadi kan kedap suara gitu dari dalam nggak kedengar untuk keluar, dari luar juga nggak terlalu terdengar ke dalam. Ini kayak nih, ini kan jendelanya nggak ada lubang-lubang ventilasi gitu, karena
di Jepang ini 4 musim. Jadi kalau musim dingin ya nggak akan masuk dinginnya ke jendela gitu. Nah, rata-rata di Jepang itu kalau perumahan pasti ada taman bermain. Meskipun di sini tuh taman bermainnya nggak terlalu banyak, tapi ada gitu fasilitas untuk bermain anak-anak. Seperti di belakang aku ini ada perosotan kan. Perosotannya meskipun kecil tapi ada gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak bermain di sini, di lingkungan sini, perumahan sini tetap ada tempat bermain gitu. Jadi kalau ditanya takut atau enggak, sama sekali enggak takut. Sejauh ini Jepang itu aman banget dari kriminal. Pokoknya aman dari orang-orang jahat gitu. Ada tapi sangat jarang. Termasuk rumah-rumah di Jepang aja kebanyakan tidak dipagar. Tidak ada juga pintu gerbang masuk yang dijaga oleh satpam, itu sama sekali nggak ada gitu. Hampir semua memarkirkan kendaraan di garasi rumah tanpa menggunakan pagar gitu. Jadi aman. Kalaupun memang ada terjadi tindak kriminal, kehilangan, itu bakal langsung ditindak oleh polisi. Jadi memang di sini peraturannya benar-benar ditegakkan dengan benar. Jadi bukan takut sama polisi, tapi takut sama aturannya. Dan kita yang tinggal di sini juga memang patuh terhadap aturan yang berlaku di negara Jepang. Mungkin itu salah satu alasan kenapa negaranya bisa aman gitu. Karena memang aturannya nggak bisa dibayar pakai uang, tidak bisa juga dibayar dengan jabatan, tapi benar-benar jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini dia perumahan. Nah, nggak dipagar sama sekali kan, dan di situ juga parkir mobil. Aku mau jelasin juga, parkir mobil itu kita nggak bisa sembarangan. Kayak misalkan ini tempat parkir ini tuh, atau apartemen ini di tempat tinggali oleh beberapa orang gitu kan. Nah, setiap orang mempunyai kendaraan. Kita nggak bisa sembarangan nyimpen kendaraan. Jadi sudah ada nomor yang sesuai dengan kepemilikannya. Misalkan apartemen yang A, nomor parkirnya 1, ya berarti disitulah 1 tempat parkirnya gitu. Kalau misalkan ada yang kosong dan itu tidak ada ditempati oleh tempat tinggal orang lain gitu, tempat parkirnya bisa dipakai kalau ada tamu yang berkunjung misalkan. Tapi kalau misalkan kita mau pakai tempat parkir punya orang tuh sama sekali nggak boleh. Dan etikanya juga ya, kita harus sadar diri kalau itu ya bukan hak kita, tapi itu haknya yang punya orang lain. Ini ya suasana di depannya nih. Sebenarnya ini aku jalan kaki tuh lagi cuaca mendung. Jujur aja, ini mataharinya tuh nggak ada, ketutup sama awan. Dan di tangki handphone aku, di cuaca di handphone aku tuh lihat sekitar 19 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu panas banget dan nggak terlalu dingin. Nah, jadi aku sering banget jalan kaki mengelilingi perumahan-perumahan di Jepang. Itu bisa seminggu tuh 2-3 kali. Dan aku ini kan orang asing, terus pakai jilbab kayak gini gitu. Nah, orang Jepang tuh rata-rata cuek dan mereka tuh tidak pernah mempedulikan orang lain ya. Jadi kayak aku jalan di sini kan jarang yang pakai jilbab kayak aku gini, tapi mereka ya biasa saja, bahkan banyak yang menghormati gitu sebagai orang asing di sini. Jadi aku juga ngerasa nyaman. Aku kalau jalan kaki gitu, aku perhatikan juga orang Jepang tuh nggak banyak sekali yang bergerombol. Kalau mereka olahraga pun mereka tuh sendirian. Ada yang kayak udah tua pun sendiri. Ada yang anak remaja gitu, atau ibu-ibu gitu seusia aku, itu juga sendiri. Jadi di sini tuh benar-benar orang Jepang tuh kayak individualis itulah ya, kalau bisa dibilang gitu. Ada sih di rame-rame, tapi mereka paling cuma berdua, bertiga. Dan kalau untuk kayak olahraga gini aku perhatiin di sini ya, kebanyakan sih ya sendiri-sendiri gitu. Terus ya karena mungkin bersih ya, jadi kayak sungai, ini sebelah aku kan sungai gitu, kayak
memang sungainya tuh jadi bisa kita nikmatin untuk santai, dengerin airnya juga, karena memang sebersih itu, nggak ada sampah sama sekali gitu nih, ya kan? Airnya bersih. Terus kalau aku perhatikan di musim panas kan biasanya rumput-rumputnya itu pada tinggi. Tadi aku lihat ada nenek kakek orang Jepang sama-sama merapihkan rumputnya, potong rumput gitu. Jadi bersih. Terus jalannya, sepanjang jalan aku selama ini gitu ya, di desa nggak pernah ngeliat jalanan bolong atau jalanan yang kubangan air, terus selokan-selokan yang rusak. Itu tuh sama sekali jarang lihat yang jelek gitu. Kayak gini suasananya di perkampungan di Jepang. Buat teman-teman yang pengen ke Jepang, gak ada salahnya juga tinggalnya tidak di kota besar, di kota kecil, di desa seperti aku ini juga menyenangkan. Nah, ini contoh di belakang aku rumah yang tradisional. Mereka bangunannya masih bangunan lama, pakai kayak bedeng gitu, seng. Tapi bedengnya mereka itu sebenarnya tuh kuat loh. Terbukti kalau ada angin taifu, angin topan di sini, ya baik-baik aja gitu. Jadi meskipun terbuat dari seng aja gitu, tapi kekuatannya insya Allah terjaga loh di sini. Bener-bener anzeng daiichi, keselamatan diutamakan. Nih rumahnya belakang. Ini rumah-rumah udah modern. Ada yang pakai beton, tapi rata-rata di Jepang itu pakai kayu. Bangunnya itu pakai kayu. Terlihat seperti pakai beton gitu ya. Padahal nggak sama sekali, itu dalamnya pakai kayu gitu. Karena didesain untuk anti gempa. Ini aku udah jalan ke ujung. Tadi kan aku juga di ujung ya, yang pas aku videoin. Nah sekarang juga udah mau ke ujung lagi, tapi ini ujungnya di bagian barat. Ini juga rumahnya kan gede-gede, desa-desa kayak begini tuh. Ini rumahnya tuh besar, mahal nih, bikin fondasinya aja udah mahal. Semakin besar rumah, semakin mahal juga pajak yang harus dibayar. Jangan salah, semakin besar lahannya juga harus bayar pajaknya mahal loh. Nah, aku bakal tunjukin ke kalian air sungai di desa Jepang tuh kayak gini. Bersih. Tuh ada bebek aja berenang dengan bahagia tanpa terganggu limbah-limbah. Itu jembatan. Tadi aku jalan dari ujung sana juga. Kita lanjut jalan lagi ya. Aku belum selesai olahraga sampai ujung. Ini anginnya lagi gede, termasuk besar ini anginnya. Tapi untungnya nggak dingin banget anginnya tuh. Udah mulai kayak anget-anget gitu, ini menuju musim panas soalnya. Nah ini rumah-rumah modern. Aku belum nemu rumah-rumah yang tradisional ya, baru satu tadi. Ini udah pada bangunan-bangunan baru nih rumahnya. Oh ya, di jalan-jalan besarnya Jepang ini ya, kayak aku ini selalu ada jalan trotoar kayak gini. Di negara kita pun ya, di Indonesia pun juga sama, ada trotoar. Tapi trotoar di Jepang sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan lain. Ya ini untuk pejalan kaki sesuai dengan fungsinya. Jalan untuk pejalan kaki. Ini sampingnya kan saluran, selokan ya, yang ada jaring-jaring besi ini. Ini juga sama sekali
nggak ada yang rusak. Kalau misalkan ada yang rusak, aku pernah perhatikan ada yang rusak, itu pasti ada warga yang melaporkan dan langsung ditangani, langsung diperbaiki. Jadi benar-benar aman. Mau anak-anak jalan pun aman tuh, dan anak-anak berkebun. Mudah sekali ya, sehat nenek tuh pasti. Ini aku sudah sampai ujung loh, sebentar lagi sudah sampai ujung jalan, dan ujung jalannya ini jalan raya. Ini ada taman bermain anak, ada ayunan, perosotan, ada tetsubo besi untuk jungkir balik lah kalau bahasa Sundanya. Aku nggak bakal nyebrang jalan raya, aku bakal balik lagi karena aku lagi pengen jalan-jalan yang sepi dari kendaraan bermotor. Aku balik lagi ya, alhamdulillah bisa olahraga. Oke, aku udah balik lagi. Tadi jalan udah sampai ujung, aku balik lagi. Ini cara aku untuk meningkatkan produktivitas, cie. Dan kalau jalan kaki kayak gini, liatin alam, itu tuh kayak energi positifnya tuh masuk gitu ke tubuh dan pikiran. Jadi aku tuh seneng meskipun jalan sendirian gitu, tapi liatin alam gitu, terus angin sepoi-sepoi di daunan yang hijau kayak gini, terus air sungai mengalir bersih gitu kan, Masya Allah. Jadi kayak langsung ke hati sama pikiran tuh langsung lebih fresh, bener, lebih positif gitu bawaannya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini juga ikut merasakan kenikmatan alam semesta yang ada di dekat kita gitu ya. Meskipun hanya cuman pohon biasa, rumput, tapi buat aku sih ini sangat luar biasa ya. Subhanallah, Masya Allah. Oke, kita kembali lagi. Tadi aku di samping sungai, sekarang aku udah masuk ke seberang sungainya. Jadi aku sekarang perjalanan mau pulang. Seperti di awal, aku bakal liatin rumah yang tradisional. Kayak yang ini di depan aku. Ini rumahnya masih bangunan tradisional banget. Nih. Dan berantakan. Kurasa sih itu sih sendiri ya, berantakan. Rumah-rumah yang lain meskipun tradisional tapi nggak seberantak itu. Ini juga tradisional. Jadi kalau tradisional benar-benar kayak beda gitu. Kayak ini bangunan lama yang katanya menurut sejarah anak aku dari sekolahnya, ini dulunya pada zaman dahulunya ini kantor Kobang atau kantor polisi. Ini juga bangunan depan aku, bangunan yang tradisional banget. Lihat, masih menggunakan, kalau bahasa Indonesianya seng ya, bahan seng gitu. Tuh, ini dia. Kayunya juga model kayu yang jadul ya. Kalau ini ada sedikit bagus, modern. Nah ini juga yang modern gitu. Jadi kurang lebih seperti itu suasana rumah di pedesaan. Jadi meskipun di pedesaan, jenis rumahnya itu hampir sama loh, dari ujung Jepang Barat sampai Jepang Timur, Jepang Utara sampai Selatan itu sama. Rumah bangunannya itu rata-rata seperti itu. Dan satu lagi nih yang uniknya di Jepang, rata-rata mau dimanapun kita akan mudah menemukan Jidohang Baiki. Ini adalah mesin otomatis untuk membeli minuman. Ini bisa kita temukan di mana-mana ya. Nih, ini kan depan aku juga stasiun. Di stasiunnya juga di depannya ada Jido tuh.
ya kan? Nah, jadi kita nggak akan nemuin warung-warung kecil gitu, tapi kalau Jidohang Baeki itu pasti mudah kita temukan. Ini yang di depan aku kantor polisi loh teman-teman. Nah, kantor polisi itu biasanya lokasinya itu ada di tempat keluar stasiun, di mana-mana, di kota manapun. Oke teman-teman, aku udah lewatin jalan raya tadi. Ini udah mau sampai ke rumah. Nah ini nih, masih banyak lahan kosong kalau di pedesaan. Sama ya kayak di negara aku, di negara kita, Indonesia tercinta. Alamnya bagus, masih banyak sawah-sawah hijau terbentang luas. Oke, aku kerasa nih ngos-ngosan, lumayan jalan kaki dan nanjak juga. Nah ini makin kesini makin desa. Masuk ke dalam juga ini nggak ada yang dipagar rumah-rumahnya. Bagus sekali rumahnya. Aku lewat sini sekarang. Ya, masuk gang. Gang apa ini? Gang Senggol. Itu dia, apa toko sudah sampai. Tuh. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Itu aja jalan paginya aku hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tadi bisa ikut menikmati jalan pagi bareng aku. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita bisa ketemu lagi di video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum.